Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 4, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi kita belajar tematik hari ini. Kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Di manfaat energi bagi manusia, kalian akan masih belajar dengan bros. Oke nak, kita akan belajar di pembelajaran 3. Kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Oke. Yuk. Teks petunjuk. Teks petunjuk merupakan bentuk informasi penting berupa petunjuk melakukan sesuatu. Dalam teks disampaikan beberapa kalimat petunjuk agar pembaca melakukan atau membuat sesuatu. Nah, ciri teks petunjuk penggunaan alat. Berisi kalimat-kalimat cara menggunakan atau menjalankan suatu alat. Kalimat yang disajikan berurutan. Ada kalimat yang menunjukkan larangan atau peringatan yang harus diperhatikan oleh pembaca. Bahasa yang digunakan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Salah satu contoh penggunaan rice cooker ya. Nah, kalian pernah lihat ini? Oke, pertama, takar beras menggunakan gelas ukur. Kedua, cuci beras menggunakan air. Ketiga, tuang beras yang sudah dicuci ke dalam panci rice cooker dan isi dengan air sesuai takaran. Keempat, masukkan panci ke dalam bodi rice cooker lalu tutup rice cooker dengan top cover sampai klem knob berbunyi klik. Kemudian sambungkan tusuk kontak atau stop kontak ke sumber listrik, lalu tekan tombol atau lever knob ke arah bawah sampai lampu penanda cook mode. Kemudian tunggu lever knob kembali ke posisi atas dan lampu berganti ke warm mode. Saat itu nasi sudah matang, tetapi biarkan dahulu selama 15 menit agar nasi matang dengan sempurna. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan teks penggunaan rice cooker. Kemudian ada ciri teks pembuat sesuatu. Berisi kalimat-kalimat yang menunjukkan proses cara pembuatan atau menciptakan sesuatu. Kalimat disajikan menunjukkan urutan proses yang harus dilakukan. Ada produk yang dihasilkan. Kalau membuat sesuatu berarti ada produk atau barang yang dihasilkan. Ya, misalnya petunjuk pembuatan kipas dari kertas origami, maka ada hasilnya, produknya, ya. Nah, ini kertas origaminya, kipasnya. Nah, itu berarti produk atau barangnya. Oke. Lanjut ke muatan IPA, yaitu perubahan bentuk energi. Nah, di sini ada contoh, ada makanan yang dimakan. Itu berasal dari energi kimia berubah menjadi energi gerak. Gunanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian setrika listrik, ya, dari energi listrik menjadi energi panas, ya, gunanya untuk menyetrika pakaian agar licin, tidak kusut. Kemudian kipas angin, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak, ya, manfaatnya untuk menyejukkan ruangan. Lampu listrik, dari listrik menjadi energi cahaya, ya, manfaatnya untuk penerangan, ya. Radio, dari energi listrik menjadi energi suara, gunanya untuk mendengarkan musik atau berita. Air terjun menggerakkan turbin, yaitu dari energi gerak berubah menjadi energi listrik. Manfaatnya sebagai sumber energi sumber listrik untuk kebutuhan manusia. Baterai, aki, ya, itu dari energi kimia menjadi energi listrik. Manfaatnya yaitu menjadi sumber listrik DC atau direct current atau arus searah, ya. Kemudian prosedur keamanan dalam penggunaan listrik. Nah, dalam memakai listrik kita harus perhatikan caranya. Ketika menggunakan peralatan listrik, tubuh harus dalam kondisi kering, ya. Artinya kita tidak boleh basah-basahan, ya. Tujuannya agar kita tidak kesetrum. Kemudian ketika akan memperbaiki peralatan listrik, matikan meteran listrik dan sekring yang ada di depan, ya, yang untuk turun naik, ya, sekring meterannya, ya. Kalau sekring yang ada di dalam, ya, tujuannya agar tidak terjadi korsleting listrik dan kita tidak kesetrum. Kemudian saat akan memasang steker ke stop kontak, tangan juga harus kering. Jadi tangan kita nggak boleh basah saat mau menyolokkan. Misalnya kamu mau menyolokkan charger HP. Nah, itu tangan kita harus kering, nggak boleh basah.
Jika ingin meninggalkan rumah, cabut semua stop kontak, ya, artinya cabut stop kontak yang tidak terpakai seperti TV, HP, ya, stop kontaknya, terus kipas angin, ya. Ada yang tidak untuk dicabut atau tidak bisa untuk dicabut, ya, itu kulkas, itu nggak boleh untuk cabut pasang, ya. Kemudian dilarang memasang banyak steker pada stop kontak. Satu stop kontak, artinya nggak boleh tumpuk-tumpukan, ya, itu berbahaya. Jika salah satunya terbakar, maka yang akan terjadi yang namanya kebakaran. Nah, ini gambar kalau kita tangannya basah, nyolokin, ya, terus menyolokin tangan kita juga main-main, nyolokin ke stop kontak, ya, itu bisa kesetrum, ya. Nah, ini nggak boleh tumpuk-tumpukan. Apabila ada yang korsleting, nanti akan terbakar, maka satu aja, ya, boleh. Tapi kalau sudah tidak terpakai, dia harus dicabut. Oke, sekarang kita masuk ke muatan IPS, yaitu memetakan daerah penghasil sumber daya alam. Ada salah satu contoh sumber daya alam, yaitu batu bara adalah bahan bakar pembangkit uap yang menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain batu bara, ada beberapa sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan negara kita, yaitu minyak bumi, gas alam, timah, emas, karet, rotan, kopi, kelapa sawit, dan hasil laut. Ini ada salah satu contoh pemetaan sumber daya alam, yaitu ini merupakan salah satu yang namanya contoh peta tematik, ya. Artinya kita bisa membaca peta, yaitu peta yang berisi tema-tema. Ya, contoh di sini ada penghasil emas, ya, emas, mana lambang emas. Nah, ini lambang emas, ya, yang ini kita bisa membacanya. Oh, berarti ini emas. Emas itu ada di mana, daerah mana? Oke, di sini ada di daerah Melaboh, ya, di Aceh. Terus ada di Bontang, ya, Kalimantan. Ada di Jawa Barat, di Cikotok, ya. Ada juga nih di Papua, ya. Kemudian ada penghasil minyak bumi. Mana minyak bumi? Nah, ini lambang minyak bumi. Kita bisa lihat di sini ada di Papua minyak bumi, terus ada di Jawa, yaitu di Cepu, ya, penghasil minyak bumi. Terus di Pulau Seram, ya, penghasil minyak bumi. Di Sumatera banyak tuh penghasil minyak buminya, ya. Ada Lok Sumawe, ada di dekat Sungai Paking, ya. Ada di ada di Dumai, ya, ada di Dumai. Oke. Kemudian penghasil gas alam. Ini lambang gas alam, kita baca. Oke, ini ada di Arun, ada di mana lagi? Ada di Bontang, ya, penghasil gas alam, ya, di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, ini adalah salah satu contoh peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Kita bisa lihat, kita bisa baca nanti di sini, ya, ada apa saja, wilayah mana saja yang menghasilkan hasil-hasil alam, hasil-hasil persebaran tambang di Indonesia. Oke, nah, sampai di sini semoga kalian paham. Tugas kalian hari ini adalah kalian mengerjakan ayo eksplorasi kegiatan 1 petunjuk penggunaan kipas angin saja. Karena di situ ada 2, kalian hanya kipas angin saja. Dan kegiatan 2 halaman 64. Kemudian ayo merumuskan kegiatan 1 halaman 65. Ayo presentasikan kegiatan 1 halaman 67 dan ayo aplikasi halaman 68. Di situ ada gambar. Kalian hanya menuliskan energi apa saja yang terdapat pada gambar benda-benda tersebut. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.